Rumah dijebol, motor dan barang berharga raib. Cemburu buta suami tusuk istri sirih dan selingkuhannya. Temukan sabu 19 kg di kamar kos, polisi tangkap pasutri. Curi outdoor AC, 2 pencuri ditangkap warga. Selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Deo Manik, selama 1 jam ke depan inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari salah satu rumah di Gang Arus Rengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menjadi sasaran perampokan. Tak tanggung-tanggung motor perhiasan hingga celengan sedekah subuh raib digondol pelaku. Aksi pelaku terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelaku perampokan berusaha menjebol rumah dan membawa kabur motor dan barang curian lainnya. Aksi perampokan yang terjadi pada Sabtu 29 November 2025 petang membuat korban kehilangan nyaris seluruh benda berharganya. Tanggung-tanggung barang curian yang berhasil dibawa kabur pelaku mulai dari sepeda motor, perhiasan emas, jam tangan, telepon genggam hingga celengan sedekah subuh. Menurut tetangga korban, pelaku kemungkinan lebih dari 1 orang dan saat kejadian korban tengah pergi berobat ke rumah sakit. Dia masuk ke dalam kamar, itu kan kontrakan 2 kamar. Diambil masuk ke kamar, itu ada 3 BPKB, katanya ada perhiasan, katanya juga ada 2 buah celengan yang diangkat. Sementara pihak kepolisian sektor Jagakarsa mengatakan kepolisian telah menerima laporan dari korban dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kemudian kita sudah tindak lanjuti, terutama kita sudah cek TKP, lanjut kita mencari saksi-saksi dan mencari CCTV yang jelas bisa melihat betul kejadian yang pasti. Ya, untuk sementara ini kita masih mencari, mendalami, kemudian barang-barang bukti apa saja yang bisa menjadi alat bukti tentunya. Itu yang kita kumpulkan untuk penyelidikan dan penyidikan tentunya. Ini yang kita cari, ya. Ini yang kita cari. Warga di sekitar lokasi berharap kepolisian segera bisa menangkap pelaku dan juga meningkatkan patroli lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pria nekat menusuk istri siri dan selingkuhannya hingga berlumur darah di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga aksi pelaku akibat cemburu buta. Korban berinisial HP ini mengalami luka di bagian dada, punggung, dan juga tangan sebelah kiri akibat menjadi korban penusukan oleh seorang pria di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara korban perempuan berinisial AS, istri siri pelaku mengalami luka tusuk di bagian perut. Keduanya akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Sementara pelaku berinisial MTH berumur 50 tahun ini juga sudah diamankan oleh polisi usai melakukan aksinya. Kadit Reskrim Polres Kebayoran Baru, Kompol Suparmin mengatakan bahwa motif pelaku akibat cemburu karena istri sirinya mempunyai hubungan asmara dengan pria lain. Aksi pelaku telah direncanakan dengan mengundang kedua korban untuk bertemu di pusat perbelanjaan di kawasan Blok M. Usai bertemu, pelaku kemudian cekcok dengan selingkuhan istri dan juga berujung penikaman di rumah sang istri siri. Hasil pemeriksaan, ya, pelaku sendiri melakukan perbuatan tersebut didasari karena rasa cemburu. Karena istrinya ditemukan jalan dengan pria lain. Itu korban yang laki itu jalan dengan istri siri pelaku. Untuk pelaku sendiri sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pisau yang dipakai pelaku untuk melakukan penusukan sudah disiapkan sebelumnya ada sama pelaku. Atas kejadian ini, 2 orang yang menjadi korban penusukan masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sementara pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa, nekat menjadi kurir narkoba pasangan suami istri ditangkap aparat kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat di kamar kosnya di wilayah Krendang Tambora, Jakarta Barat.
Dari tangan pelaku, aparat mengamankan 19 kg sabu yang berasal dari jaringan Pekanbaru. Aparat kepolisian Polsek Kalideres menggerebek sebuah indekos yang dihuni pasangan suami istri di wilayah Kerendang, Tambora, Jakarta Barat. Dari dalam kamar, petugas mendapati ML, RS, dan juga 2 kardus yang berisi 19 paket sabu dengan berat masing-masing 1 kg. Selain 19 kg sabu, aparat juga menemukan bong atau alat hisap sabu di kamar tersebut. Diduga pasutri ini merupakan jaringan peredaran narkoba Pekanbaru. Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Teddy Aditya mengatakan bahwa kedua pelaku nekat membawa barang haram tersebut ke Jakarta atas perintah seorang bandar berinisial AB. Keduanya dijanjikan upah 26 juta rupiah serta 1 paket sabu sebagai imbalan pengiriman. Unit mendatangi lokasi, melakukan surveillance, dan mendapatkan seorang laki-laki sesuai ciri-ciri yang didapat. Setelah itu langsung diamankan dan kos-kosannya digeledah. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 19 paket kemasan besar warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 19.000 gram atau 19 kg. Saudara ML dan saudara RS mendapatkan dari saudara AB, kemudian diarahkan oleh saudara AJ untuk nanti dibawa ke Jakarta. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Subsiders, pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Diduga narkotika jenis sabu ini akan diedarkan di wilayah Jakarta untuk perayaan malam pergantian tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi 2 pencuri outdoor AC yang terjadi di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan 1B1, Kota Palembang akhirnya ditangkap warga. Keduanya berhasil ditangkap setelah warga melakukan pengejaran saat mendapati para pelaku sedang beraksi. Aksi pencurian outdoor AC terjadi di Jalan Musuji 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. 2 pelaku berhasil mencopot outdoor AC dan juga dikejar warga saat tertangkap basah saat beraksi. Kedua pelaku dikejar warga dan tertangkap di Jalan Saibatung, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan IB1, Palembang. Namun aksi sembunyi pelaku ketahuan warga. Warga yang geram kemudian sempat menghakimi pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti outdoor AC, kunci gerobak rongsokan dan juga 1 unit motor diserahkan warga ke pihak kepolisian untuk diproses hukum. Petugas kepolisian dari Polsek IB1 Palembang yang datang ke lokasi lalu membawa keduanya dan alat bukti ke kantor Polsek. Jam 7 pagi, tahunya lagi nyapu kan, keluar nak pergi. Gak tahu baut apa mur, petaburan di sini. Petaburan, yo kita nengok apa tuh, gak taunya pas lihat itu AC itu udah katik lagi. AC itu udah katik lagi? Iya. Nah. Sementara itu, korban baru mengetahui jika AC outdoor miliknya dicuri sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat setelah keluar rumah dan melihat banyak baut AC berserakan dan melihat AC outdoor miliknya sudah hilang. Jam berapa? Jam 11 apaan berapa kali? Jam 10-an apa kali ya? Karena uang rumah tuh nelpon aku sekitar jam-jam itu jam 10-an. Katanya sudah kena tangkap mah katanya. Di tempat rumah Pak RT apa sana tuh nah. Aku lupa nama RT situ. Nah, syukurlah jadi cak mano ya katanya lagi doros. Ini uangnya lado. Karena Mbak Binsa sama yang pelaku tuh sikoknya ditelepon, datang sini, sempat ada lap, digebuk di apocek itu nah kan, nah akhirnya dibawa laksano. Dirinya baru mendapat informasi jika kedua pelaku tertangkap di wilayah Kelurahan Siring Agung dan diamankan di rumah ketua RT di sana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah Lampung yang berhasil menangkap pasangan suami istri yang diduga menjadi bandar narkoba. Dalam penanganan ini petugas berhasil menemukan 22 paket sabu siap edar dan mengamankan 1 orang pelaku lainnya sebagai pembeli. Inilah momen dramatis saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap sepasang suami istri yang merupakan bandar narkoba jenis sabu di Kampung Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha. Saat ditangkap, kedua bandar berinisial RH dan juga istrinya IS serta seorang pelaku lainnya berinisial JY yang merupakan pembeli sabu sempat melarikan diri dan membuang barang bukti. Beruntung petugas berhasil menangkap ketiganya dan menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 paket sabu-sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku di belakang rumah. Kami berhasil mengamankan 3 terduga
Di antaranya yang pertama berinisial RH, ini sebagai bandar, kemudian IS, ini istri dari bandar tersebut, kemudian satu orang lagi berinisial JY, yaitu sebagai pembeli. Barang bukti yang berhasil kami amankan 22 bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, diduga narkotika jenis sabu seberat 5,88 gram. Polisi masih melakukan pengembangan terkait peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri ini. Ketiganya pun bakal dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas intelijen Lanal Cirebon, Jawa Barat berhasil membongkar penyelundupan pakaian sport premium dari Malaysia melalui pelabuhan Patimban. Dan sebanyak 1 kontainer berisi 41.250 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia diamankan. Seperti inilah video amatir saat sejumlah petugas intelijen Lanal Cirebon mengamankan sebuah truk kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia di Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang pada Minggu 30 November 2025. Pembongkaran penyelundupan pakaian sport premium ini dilakukan setelah mendapat laporan adanya truk yang mengangkut berisi paket pakaian sport dari Malaysia melalui jalur laut. Dari hasil pemeriksaan, total harga barang-barang tersebut ditaksir bernilai 6,1 miliar rupiah, sedangkan estimasi kerugian negara yang diakibatkan aktivitas tersebut mencapai hampir 2 miliar rupiah. Selain itu, pemilik jaket juga memasukkan identitas muatan sebagai barang pindahan agar lolos dari pemeriksaan. Lanal Cirebon mengamankan 1 unit kendaraan truk Fuso polisi F8810HL. Telah diperiksa kendaraan tersebut membawa muatan berupa pakaian olahraga tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah. Rincian estimasi barang dan nilai kerugian adalah sebagai berikut. Taksiran barang lebih kurang 105.000 per pieces rata-rata di marketplace. Apabila dikalikan dengan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces, maka total sekitar 6,1 miliar. Estimasi kerugian negara lebih kurang 1,8 miliar. Sementara itu, rencana barang penyelundupan ini langsung diserahkan ke pihak Bea Cukai Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penumpang komuter lain dihebohkan dengan penemuan tas belanja berisi jasad bayi perempuan di toilet wanita stasiun Citayam, Kota Depok. Polisi melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk rekaman kamera pengawas di lokasi untuk mengungkap pelaku pembuang bayi. Petugas ambulan didampingi petugas kepolisian dan keamanan KRL mengevakuasi jasad bayi yang ditemukan penumpang KRL di toilet wanita stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Jasad bayi malang ini akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur sebagai penanganan lebih lanjut. Penemuan jasad bayi ini berawal dari laporan penumpang KRL yang melihat jasad bayi dibungkus kantong belanja berwarna hijau di toilet wanita stasiun saat dia sedang berada di toilet. Penumpang KRL tersebut kemudian melaporkan kepada keamanan stasiun dan juga diteruskan sampai ke petugas kepolisian Polres Metro Depok. Diduga jasad bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya karena saat ditemukan terdapat pesan dari ibu bayi yang bertuliskan data pribadi bayi termasuk jam wafatnya. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya peristiwa penemuan sosok bayi ini. Ia juga menambahkan saat ditemukan jasad bayi tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan diduga baru berusia 4 hari. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Selain mengevakuasi jasad bayi malang tersebut, petugas kepolisian juga mendapatkan secari kertas bertuliskan pesan yang diduga ditulis oleh orang tua jasad bayi ini. Dapat info dari salah seorang pengunjung bahwa di toilet wanita sekitar pukul 15.00 tepatnya di stasiun Citayam ada bungkusan berupa goodie bag berwarna hijau. Kemudian setelah diinformasikan kepada petugas di stasiun tersebut, kemudian diambillah tas tersebut dan dibawa ke kantor. Setelah dibawa ke kantor dan ketika dicek ditemukan ada sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada satu cari kertas di mana
yang diketahui juga ditulis oleh orang tua dari si bayi tersebut. Usia dari mayat bayi tersebut berusia baru 4 atau 5 hari. Guna kepentingan lebih lanjut, jasad bayi perempuan malang ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal dan Informasi. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Kota Bandar Lampung ditangkap polisi usai mencuri emas dan uang asing milik majikannya sendiri. Mirisnya, aksi pencurian tersebut dilakukan dengan melibatkan anaknya yang masih berusia di bawah umur dan terekam jelas kamera CCTV. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan aksi seorang asisten rumah tangga berinisial MO tengah mencuri di rumah majikannya di Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung pada Senin 10 November 2025. Dalam rekaman tersebut terlihat tersangka memerintahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk membuka kamar korban dengan masuk ke dalam melalui jendela kamar. Setelah pintu kamar terbuka, pelaku kemudian menggondol perhiasan emas seberat 17 gram, logam mulia seberat 3 gram, 23 lembar uang asing dari berbagai negara milik korban senilai 100 juta rupiah. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Erwin Irawan mengatakan asisten rumah tangga tersebut berhasil ditangkap beberapa hari setelah melakukan pencurian. Wanita ini pun mengaku nekat melakukan pencurian karena tekanan ekonomi. Usai suaminya terjerat kasus pidana dan juga mendekam di penjara. Modus operandi untuk tersangka yang selaku asisten rumah tangga datang untuk bekerja pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekira pukul 7 bersama dengan anaknya yang bernama R, umur sekitar 11 tahun, kemudian masuk ke dalam rumah korban. Kemudian tersangka mengambil sebuah kursi, lalu menyuruh anaknya untuk naik dan masuk ke dalam jendela kamar mandi korban. Lalu anaknya itu masuk ke dalam kamar mandi dan ke kamar pelapor. Selanjutnya tersangka membuka pintu kamar korban. Kemudian tersangka pun masuk ke dalam kamar korban dan mengambil barang-barang korban yang berada di dalam lemari di dalam kamar. Yaitu tersangka kemudian menjual satu buah gelang emas seberat 17 gram, satu buah batang logam mulia seberat 3 gram dan sebagian mata uang asing milik korban. Dalam kasus ini, polisi tidak menahan anak tersangka yang masih di bawah umur. Sementara tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Dewi Astuti alias Mami yang buronan internasional sekaligus aktor intelektual penyelundupan sabu 2 ton jaringan Golden Triangle akhirnya tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 2 Desember 2025 malam. Kedatangan Dewi di Indonesia dikawal ketat personel BNN bersenjata lengkap. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia akhirnya membawa pulang Dewi Astuti alias Pari alias K.A. Jinda alias Dinda ke Indonesia. Dewi yang merupakan buronan kasus penyelundupan sabu sebanyak 2 ton tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 2 Desember 2025 malam. Kedatangan Dewi mendapatkan pengawalan ketat petugas bersenjata lengkap ketika Dewi turun dari pesawat. Penangkapan Dewi dari analisa dan pengintaian target yang terdeteksi berada di lobi sebuah hotel di Sihanouk Vale, Kamboja. Petugas tim gabungan kemudian menangkap Dewi saat hendak menaiki mobil Toyota Prius berwarna putih bersama seorang laki-laki. Di lokasi penangkapan, tim BNN RI langsung melakukan verifikasi dan klasifikasi fisik untuk memastikan identitas target. Para diduga merupakan aktor utama penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah, termasuk sejumlah kasus narkotika lainnya di Indonesia yang berhasil diungkap BNN bersama instansi terkait pada Mei 2025 lalu. Menurut Kepala BNN Komjen Pol Suyudi, yang juga ikut langsung dalam penangkapan, menyebut bahwa pelaku Dewi ditangkap tanpa perlawanan saat sedang bersama dengan seorang pria. Kita amankan tanpa perlawanan dan cukup kooperatif, dan laki-laki yang bersama yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pendalaman. Ya, oke, cukup ya. Pak, ini kesulitannya apa sih Pak? Ini selama ini DPO udah. Iya. Berapa lama? Tentunya kesulitannya karena yang bersangkutan ini satu, dia adalah bagian dari jaringan internasional yang selama ini pindah dari negara ke negara lain
Dan pada saat yang bersangkutan berada di negara Kamboja, kita dengan kerjasama tadi yang saya sampaikan, kita bisa menemukan titik yang bersangkutan sehingga kita lakukan penangkapan dengan kolaboratif antara negara Indonesia dengan pemerintah Kamboja. Selanjutnya Dewi akan diperiksa secara intensif untuk mengungkap peredaran gelap narkoba yang selama ini ia kendalikan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pelatih bela diri MMA menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector di Jalan Hortikultura Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi yang diduga merupakan salah sasaran itu viral di media sosial. Inilah video viral saat pelatih bela diri MMA sedang menikmati makanan. Kemudian ditarik paksa sekelompok orang berbadan tegap di Jalan Hortikultura Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban yang seorang diri pun mencoba melakukan perlawanan dan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar. Aksi para pelaku pun terhenti kemudian meninggalkan lokasi dengan sebuah mobil SUV berwarna putih. Sekitar jam berapa ya? Jam 2 siang. Tahu juga sih dan datang langsung gituin aja sih dia. Gitu. Ya, tarik aja jatuh. Oh, sempet berantem mereka? Iya, sempet berantem. Tapi saling kenal nggak tuh? Agak kenal sih katanya. Tiga lah kok. Bertiga. Dia pakai mobil soalnya kan. Kayak Pajero apa Fortuner gitu. Mana bos lu kayak gitu-gitu aja dia. Dia kan sempet rame juga di sini lama. Udah kayak gitu aja sih saya tahu. Diduga para pelaku mendatangi orang yang salah atau salah sasaran. Korban yang telah dihubungi berencana melaporkan kasus ini ke kepolisian dan mencari para pelaku yang diduga kuat merupakan komplotan debt collector suruhan seseorang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Kantor Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memusnahkan puluhan juta batang rokok dan puluhan ribu liter minuman keras ilegal. Produk yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan dari awal tahun hingga November 2025. Pemusnahan rokok dan juga minuman ilegal ini dilakukan di tempat penimbunan pabean KPPBC TMP Tanjung Emas di Jalan Yosudarso, Semarang. Rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan ratusan ribu liter minuman beralkohol ilegal dimusnahkan dengan cara botol dilindas menggunakan alat berat 1 silinder. Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY Mik Eko Putro mengatakan di tahun ini terdapat peningkatan jumlah penindakan dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga November 2025, Bea Cukai Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan 2.291 penindakan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. Dari jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 129 juta batang dengan nilai barang sekitar 187,8 miliar. Sedangkan dari 108 penindakan untuk minuman beralkohol disita 52.000 liter dengan nilai barang 44,6 miliar. Nilai cukai untuk minuman beralkohol ilegal ini sebesar 19,2 miliar. Sementara hasil penindakan untuk tahun lalu terdapat 118 juta batang rokok dan 27.000 liter minuman beralkohol yang disita Bea Cukai Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tantangan yang dihadapi oleh Bea Cukai meningkat, walaupun secara kinerja dari tahun ke tahun kita terus mengupayakan perbaikan dari segi kapasitas SDM, koordinasi kolaborasi dengan instansi APH ya, pemerintah daerah, masyarakat, bahkan masukan dari rekan-rekan media itu menjadi perhatian kami. Tetapi situasi dan kondisi ternyata tantangan untuk Jawa Tengah itu cukup signifikan. Kalau untuk rokok tadi kita ini di tengah, ya Jawa Tengah itu di tengah-tengah antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Di perlintasan ini kita melakukan antisipasi jangan sampai yang ilegal melintas. Inilah makanya di rokok kita lakukan antisipasi. Di minuman juga sama, kita juga ingin kegiatan penindakan ini juga menyasar kepada distribusi minuman-minuman yang ilegal. Peningkatan dalam penindakan merupakan upaya Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran barang ilegal dan bersinergi dengan berbagai instansi. Hal ini dilakukan untuk masyarakat, mengamankan penerimaan negara, dan juga menciptakan iklim usaha yang sehat dengan cara menindak pelaku peredaran barang ilegal. Dari Semarang, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang memusnahkan 490 juta rupiah uang palsu hasil sitaan kasus produksi dan peredaran uang palsu di kampus UIN Makassar.
Selain memusnahkan uang palsu, Kejaksaan Negeri juga memusnahkan seluruh barang bukti terkait pembuatan uang palsu yang status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Sebanyak 4.900 lembar uang palsu dengan total 490 juta rupiah hasil peredaran dan pemalsuan jaringan UIN Makassar yang berhasil diungkap aparat kepolisian pada 18 Desember 2024 dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Kabupaten Goa. Satu persatu lembaran uang palsu pecahan Rp100.000 kemudian dimusnahkan menggunakan mesin penghancur kertas. Selain uang palsu, petugas juga memusnahkan barang bukti lainnya seperti tinta, alat pencetak manual, serta kertas kosong sebanyak 28.000 lembar dengan cara dibakar menggunakan alat drum. Bupati Goa Husniata Lenrang menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Goa agar tetap waspada dengan adanya kasus peredaran uang palsu dan pihak Bank Indonesia diharapkan bisa melakukan edukasi digitalisasi agar peredaran uang palsu bisa dicegah di masyarakat. Nah, ini harus saya sampaikan kepada Deputi Bank Indonesia untuk melakukan edukasi kepada masyarakat lebih lanjut karena tidak semua masyarakat memahami yang namanya digitalisasi menggunakan kris. Tetap harus kita sosialisasikan dengan bagaimanapun juga masyarakat itu sering menggunakan fisik sendiri. Terima kasih kepada Kejaksaan sudah melakukan pemusnahan dalam bentuk prestasi kinerja yang sangat luar biasa dari rekan-rekan kita Kejaksaan dan Polri. Kedepannya saya tetap mengajak kepada rekan-rekan Kejaksaan dan Kepolisian untuk terus melakukan pengawasan terhadap peredaran uang yang ada di Kabupaten Goa, karena Kabupaten Goa adalah wilayah penyangga Makassar yang tidak menutup kemungkinan peredaran uang ini kemungkinan kedepannya masih akan terjadi. Sebelumnya 18 Desember 2024 lalu, Polres Goa berhasil mengungkapkan sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu di dalam kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Atas pengungkapan ini, kepolisian menetapkan 15 orang tersangka. Dari 15 terpidana, masing-masing terpidana mendapatkan vonis mulai 1 tahun 5 bulan hingga 8 tahun penjara, sedangkan otak pembuat uang palsu berinisial ASS mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian terjadi di toko sembako di Jalan Pondok Duta Raya, Tugu Cimanggis, Kota Depok. Pencuri merusak gembok pintu samping toko dan membawa lari ratusan bungkus rokok senilai 25 juta rupiah. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV kedua, pelaku datang menggunakan mobil minibus dan langsung merusak kunci pintu samping toko menggunakan cairan kimia. Peristiwa pencurian ini terjadi di toko sembako di Jalan Pondok Duta Raya, Tugu Cimanggis, Kota Depok. Pemilik toko Supriyono mengatakan bahwa aksi pencurian di tokonya tersebut baru diketahui ketika pagi hari, yaitu saat dia hendak membuka toko dan para pelaku membawa kabur ratusan bungkus rokok senilai 25 juta rupiah. Kalau kejadiannya mah mungkin di antara jam 3 sampai jam 3:30. Cuma kalau tahunya saya pagi pas mau buka. Cuma rokok aja. Begini? Taksiran kurang lebih 25 juta. 2 orang. Itu menggunakan mobil ya? Bawa mobil warna hitam. Ada yang dirusak, Pak? Pintu ada dirusak. Jongkel gemboknya dipakai cairan. Baru pertama kali. Udah melapor ke polisi, Pak? Belum, cuma orang dari Polsek udah datang. Aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memburu para pelaku. Petugas juga tengah mengumpulkan rekaman CCTV lainnya di sekitar lokasi untuk melacak jejak minibus yang digunakan dalam aksi tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon yang menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal berupa ribuan potong pakaian olahraga tanpa dokumen resmi. Penindakan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI AL, khususnya Lanal Cirebon, Bea Cukai, KSOP, serta aparat penegak hukum. Kronologi kejadian bermula saat tim FIKR Lanal Cirebon pada Minggu 20 November telah melaksanakan operasi penyekatan dan juga pemeriksaan terhadap kendaraan yang baru selesai bongkar dari KMP Perindo 5 yang tiba dari Pontianak. Dari hasil pemeriksaan tersebut berhasil mengamankan 1 unit truk Fuso yang juga muatannya diduga kuat adalah barang ilegal yang tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi. Muatan yang diamankan terdiri dari berbagai jenis pakaian olahraga dengan taksiran nilai barang 150.000 dan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces sehingga
taksiran total nilai barang sekitar 6,1 miliar. Komandan Lanal Cirebon Letkop Laut P. Faisal Yanova Tanjung pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dari peristiwa tersebut estimasi kerugian negara mencapai 1,8 miliar dan pelaku diduga melanggar pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 2006 tentang kepabeanan. Pada hari ini kami menyampaikan perkembangan penting terkait upaya penegakan hukum di wilayah kerja Lanal Cirebon, khususnya di area Pelabuhan Patimban, Subang. Berdasarkan informasi intelijen, pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 dini hari sekitar pukul 04.00 WIB, Lanal Cirebon telah melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan yang baru saja selesai bongkar dari KM Perindo 5 yang tiba dari Pontianak. Dan Lanal Cirebon juga menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI AL, khususnya Lanal Cirebon, Bea Cukai, KSOP, serta aparat penegak hukum lainnya. Aksi ini menegaskan komitmen TNI AL yang selaras dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam memberantas berbagai bentuk kegiatan ilegal yang merugikan negara dan mengganggu stabilitas keamanan maritim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Beginilah kondisi sepeda motor milik salah seorang pengendara yang terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 3 Desember 2025. Sepeda motor ini menyangkut di kolong bus Transjakarta usai terlibat kecelakaan saat hujan deras mengguyur. Beruntung sang pemilik sepeda motor malang itu berhasil menyelamatkan diri sehingga terhindar dari maut. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa kecelakaan tersebut berawal saat kondisi jalan macet dan diguyur hujan deras. Saat itu pengendara motor memaksa masuk ke jalur bus untuk menghindari kemacetan, namun naas motor yang dikendarainya itu bersenggolan dengan bus Transjakarta yang berada di sampingnya. Motor pun akhirnya terjatuh dan masuk ke kolong bus. Kondisi jalan yang licin diduga menjadi penyebab motor dan bus bersenggolan. Awalnya bang, kejadiannya bang? Ini emang mobil udah maju, dia mau nyelip, cuman licin. Ini yang bawa motor abang tadi? Yang bawa motor? Maju mobilnya. Yang bawa motor siapa? Oh, ini teman yang bawa motor? Enggak, dia nggak kenal, cuma ngebantu aja. Oh, yang bawa motor ini orangnya? Yang bawa motor ini. Oh dia keselip ya? Dia nyelip, mobilnya emang udah maju. Oh, karena licin? Licin, jadi udah jatuh, dia maju, emang udah maju dia. Kan macet, dia ke kanan, saya untung pelan nih. Nah dia udah ngeliat, cuman dia gas kan ini licin, jatuh. Saya ngerem, cuma karena ini licin ya kedorong dia tetap. Oh dia nyalip mau masuk ke jalur? Iya mau masuk. Untung saya pelan, kalau saya nggak tahu lah itu. Lagi bawa penumpang nggak nih bang dalam tadi? Masih ada. Masih ada? Ada, cuma nggak terlalu banyak. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kemacetan panjang dari arah Tomang menuju Grogol tak terhindarkan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Beginilah kondisi jalan di area kompleks Alun-Alun Kidul Boyolali, Jawa Tengah sesaat aparat kepolisian dari Polres Boyolali membubarkan ratusan pengendara sepeda motor yang berkumpul dan melakukan balap liar. Ratusan pemuda ini terlihat tancap gas untuk menghindari kepungan petugas saat razia balap liar digelar. Sebagian pemuda bahkan terlihat bersembunyi di tengah ilalang yang juga berada di lokasi. Dan sebagian lain nampak mendorong sepeda motor akibat mesin tidak bisa menyala atau mogok. Petugas mengumpulkan ratusan pemuda tersebut untuk didata dan dimintai keterangan serta memperlihatkan kelengkapan surat kendaraan yang juga mereka bawa. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan razia yang dilakukan itu merupakan bagian dari operasi Zebra Candi 2025 yang digelar secara serentak di wilayah Jawa Tengah. Dalam razia itu, para petugas memeriksa kelengkapan kendaraan dan melakukan penilangan kepada pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Selain menindak dengan tilang, petugas juga mengimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas, mengedukasi agar tidak berkendara ugal-ugalan dan balap liar, karena membahayakan keselamatan diri. Ya, jadi operasi Zebra Candi 2025 dilaksanakan 2 minggu, dan alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkap sebanyak ini, ya, termasuk penggunaan knalpot brong
itu 124 pelanggaran. Termasuk yang viral kemarin yang rekan-rekan mungkin bisa saksikan di wilayah Pemda, di mana pada hari Sabtu kami melakukan kegiatan penindakan dan mengamankan 53 kendaraan bermotor yang diduga terlibat melaksanakan balap liar. Ya, kami himbau kepada masyarakat bahwa kegiatan balap liar itu pertama tentunya membahayakan bagi pembalap liar sendiri, penonton maupun pengguna jalan yang lain, ya. Dan yang kedua, tentunya ini sangat mengganggu kenyamanan, keamanan serta keselamatan kita bersama. Kita ketahui bahwa area itu adalah area publik di mana masyarakat banyak beraktivitas pada sore hari, ya. Jadi kami dari Polres Boyolali tidak akan berkompromi terkait dengan masalah balap liar ini. Sementara itu, Polres Boyolali sejak 17 hingga 30 November 2025 telah mengamankan sebanyak 124 sepeda motor berknalpot Bronc dalam kegiatan operasi Zebra Candi 2025. Dari Boyolali, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Bang, nomor pemadam berapa bang? Nomor pemadam bang, pemadam kebakaran. Dengan alat seadanya, para penghuni kontrakan yang dibantu warga berupaya memadamkan api yang membakar bangunan kontrakan di Jalan Kayu Tinggi, Cakung Timur, Jakarta Timur pada Rabu 3 Desember 2025. Namun api semakin membesar dan merambat hingga menghanguskan 9 petak kontrakan yang terbuat dari bahan semi permanen. Petugas Gulkarmat Jakarta Timur yang tiba di lokasi kebakaran langsung memadamkan api dengan peralatan yang telah disiapkan. Peristiwa kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kontrakan. Api pertama kali muncul dari belakang kontrakan, kemudian merambat ke bangunan lainnya yang terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Cuman itu tiba-tiba tuh di sana ada asap hitam ya, asap hitam, terus tiba-tiba tuh langsung gede gitu. Itu dari mana? Kabel atau apa? Nah kalau itu sih ada yang ngeliat, katanya sih kabel ya. Cuman itu nggak tahu kabel apa gitu. Pokoknya sih langsung tiba-tiba langsung gede aja gitu. Itu apa bang yang terbakar bang ini bang? Rumah atau apa bang? Pertama itu dari belakang. Sebenarnya kalau nggak salah sih dia langsung ke pagar ya. Karena kan semuanya nih dari kayu semuanya. Jadi cepat gitu. Ini kontrakan apa rumah lo? Iya kontrakan sih. Oh gitu. Ada berapa pintu pak? Total semuanya ada 9. 9 ya. Jadi dugaannya dari korsleting listrik ya? Kabel? Iya. Cuman kurang tahu pastinya ya. Dari belakang rumah? Ya. Ada korban nggak pak? Untuk korban sih yang alhamdulillah nggak ada. Tempat tinggal ya kontrakan begitu, jadi sebenarnya sebagian besar ada lapak pak. Oke. Lapak dan ada rumah kontrakan yang notabene mudah terbakar semuanya itu pak. Tapi alhamdulillah tidak menyambar dengan rumah-rumah yang pada penduduk. Untuk dugaan sementara apa nih pak? Dugaan sementara ini dari listrik pak, menyambar dari para barang-barang yang mudah kebakar. Untuk kendala ada pak? Kendalanya kita itu jalan terlalu jauh pak. Jauh dari jalan raya itu sekitar 1,5 kilometer pak. 1,5 kilometer kita untuk menggelar selang. Jadi sekitar 40 sampai 60 selang nih. Ini di rumah pada penduduk ya? Betul pak, jadi rumah pada penduduk pak. Ya mohon sekali lagi pak, kita mau informasi yang cepat yang kita butuhkan. Mudah-mudahan kita bisa membantu semaksimal mungkin mengurangi resiko yang sekecil-kecilnya. Untuk jumlah armada yang diturunkan? Armada yang diturunkan kita turunkan sekitar 12 unit dengan pendukung pak. Api dapat dipadamkan petugas Gulkarmat setelah 1 jam kemudian dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam dan juga melibatkan 60 personil Gulkarmat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Salah seorang keluarga korban bernama Rifki Ripanto histeris dan tak kuasa menahan tangis ketika mengetahui anggota keluarganya meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Sejumlah warga berusaha menenangkan dan juga memapahkannya ke pinggir jalan karena nyaris jatuh pingsan. Kecelakaan maut ini dipicu adanya proyek galian milik Perumda Tirta Benteng yang juga berada di sepanjang Jalan Gatot Subroto dan telah mengkerak atau dibiarkan dalam kondisi berlubang sejak 7 bulan lalu. Saat kejadian, korban yang melaju dari arah Jati Uwung menuju Bitung terjatuh dan juga terlindas truk yang melintas di belakangnya.
Usai korban menabrak pagar pembatas galian di lokasi, seketika korban meninggal dunia dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Kapolsek Jatiuwung Kompol Robin mengatakan bahwa kecelakaan disebabkan proyek galian Perumda Tirta Benteng yang juga mangkrak. Dan kecelakaan seperti ini telah berulang kali terjadi namun pengerjaan tidak kunjung selesai. Telah terjadi laka lantas seorang pengemudi sepeda motor menabrak pembatas galian PDAM, selanjutnya jatuh ke kanan, lewatlah itu namanya truk kontainer. Saya berharap sekali kepada bapak-bapak yang punya hajat, yang punya kepentingan, yang punya proyek, terutama PDAM. Ini proyek-proyek PDAM. Sudah berbulan-bulan, saya sudah berkali-kali berkomunikasi sama beliau-beliau ini, tapi belum ada respon. Sementara korban terus berjatuhan. Sudah berapa orang yang laka lantas di sana, baik luka ringan, apalagi sekarang meninggal. Sejumlah warga sekitar pun mengaku resah dengan proyek galian tersebut sebab galian yang mangkrak kerap memicu terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban luka hingga meninggal dunia. Warga mendesak pemerintah Kota Tangerang segera menyelesaikan proyek tersebut. Dan minta tolong kepada Bapak Wali Kota yang sebagai pimpinan Kota Tangerang, ya, betul, dan sebagai Direktur PDAM, ya, ini galian mangkrak, Pak, ya, mangkrak. Ini sangat mengganggu kami sama sekali ya. Hari ini aja udah ada korban yang meninggal. 3 hari sekali sampai ada yang jatuh dari motor juga kemarin ya, jadi hampir tiap hari, Pak. Tolonglah, apa nunggu korban banyak lagi? Tolong yang punya kepentingan, yang punya wilayah, tolong segera ini ditangani dengan serius. Apa perlu kami mengambil tindakan untuk demo bareng-bareng ke sana ke PDAM? Tolong diperhatikan ya Pak. Ini keluhan dari kami. Gimana? Oke, ya. Tolong segera Pak. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman. Sementara supir truk diamankan di Polsek Jatiuwung untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut pemirsa, dari salah satu rumah di Gang Arus Rengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi sasaran perampokan. Tak tanggung-tanggung motor, perhiasan hingga celengan sedekah subuh raib digondol pelaku. Aksi terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelaku perampokan berusaha menjebol rumah dan membawa kabur motor dan barang curian lainnya. Aksi perampokan yang terjadi pada Sabtu 29 November 2025 petang membuat korban kehilangan nyaris seluruh benda berharganya. Tanggung-tanggung barang curian yang berhasil dibawa kabur pelaku mulai dari sepeda motor, perhiasan emas, jam tangan, telepon genggam hingga celengan sedekah subuh. Menurut tetangga korban, pelaku kemungkinan lebih dari 1 orang dan saat kejadian korban tengah pergi berobat ke rumah sakit. Dia masuk ke dalam kamar, itu kan kontrakan 2 kamar. Diambil masuk ke kamar, itu ada 3 BPKB, katanya ada perhiasan, katanya juga ada 2 buah celengan yang diangkat. Sementara pihak kepolisian sektor Jagakarsa mengatakan kepolisian telah menerima laporan dari korban dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kemudian kita sudah tindak lanjuti, terutama kita sudah cek TKP, lanjut kita mencari saksi-saksi dan mencari CCTV yang jelas bisa melihat betul kejadian yang pasti. Ya, untuk sementara ini kita masih mencari, mendalami, kemudian barang-barang bukti apa saja yang bisa menjadi alat bukti tentunya. Itu yang kita kumpulkan untuk penyelidikan dan penyidikan tentunya. Ini yang kita cari, ya. Ini yang kita cari. Warga di sekitar lokasi berharap kepolisian segera bisa menangkap pelaku dan juga meningkatkan patroli lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat menusuk istri sirih dan selingkuhannya hingga berlumuran darah di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga aksi pelaku akibat cemburu buta. Korban berinisial HP ini mengalami luka di bagian dada, punggung, dan juga tangan sebelah kiri akibat menjadi korban penusukan oleh seorang pria di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara korban perempuan berinisial AS, istri sirih pelaku mengalami luka tusuk di bagian perut. Keduanya akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Sementara pelaku berinisial MTH berumur 50 tahun ini juga sudah diamankan oleh polisi usai melakukan aksinya. Kadit Reskrim Polres Kebayoran Baru Kompol Suparmin mengatakan bahwa motif pelaku akibat cemburu karena istri sirihnya mempunyai hubungan asmara dengan pria lain. Aksi pelaku telah direncanakan dengan mengundang kedua korban untuk bertemu di pusat perbelanjaan di kawasan Blok M.
Usai bertemu, pelaku kemudian cekcok dengan selingkuhan istri dan juga berujung penikaman di rumah sang istri siri. Hasil pemeriksaan ya, pelaku sendiri melakukan perbuatan tersebut didasari karena rasa cemburu. Karena istrinya ditemukan jalan dengan pria lain. Itu korban yang laki itu jalan dengan istri siri pelaku. Untuk pelaku sendiri sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pisau yang dipakai pelaku untuk melakukan penusukan sudah disiapkan sebelumnya ada sama pelaku. Atas kejadian ini, 2 orang yang menjadi korban penusukan masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sementara pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, nekat menjadi kurir narkoba, pasangan suami istri ditangkap aparat kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat di kamar kosnya di wilayah Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, aparat mengamankan 19 kg sabu yang berasal dari jaringan Pekanbaru. Aparat kepolisian Polsek Kalideres menggerebek sebuah indekos yang dihuni pasangan suami istri di wilayah Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dari dalam kamar, petugas mendapati ML, RS, dan juga 2 kardus yang berisi 19 paket sabu dengan berat masing-masing 1 kg. Selain 19 kg sabu, aparat juga menemukan bong atau alat hisap sabu di kamar tersebut. Diduga pasutri ini merupakan jaringan peredaran narkoba Pekanbaru. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Teddy Aditya, mengatakan bahwa kedua pelaku nekat membawa barang haram tersebut ke Jakarta atas perintah seorang bandar berinisial AB. Keduanya dijanjikan upah 26 juta rupiah serta 1 paket sabu sebagai imbalan pengiriman. Unit mendatangi lokasi, melakukan surveillance, dan mendapatkan seorang laki-laki sesuai ciri-ciri yang didapat. Setelah itu langsung diamankan dan kos-kosannya digeledah. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 19 paket kemasan besar warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 19.000 gram atau 19 kg. Saudara ML dan saudara RS mendapatkan dari saudara AB, kemudian diarahkan oleh saudara AJ untuk nanti dibawa ke Jakarta. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Subsiders, pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Diduga narkotika jenis sabu ini akan diedarkan di wilayah Jakarta untuk perayaan malam pergantian tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah Lampung yang berhasil menangkap pasangan suami istri yang diduga menjadi bandar narkoba. Dalam penanganan ini, petugas berhasil menemukan 22 paket sabu siap edar dan mengamankan 1 orang pelaku lainnya sebagai pembeli. Inilah momen dramatis saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap sepasang suami istri yang merupakan bandar narkoba jenis sabu di Kampung Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha. Saat ditangkap, kedua bandar berinisial RH dan juga istrinya IS serta seorang pelaku lainnya berinisial JY yang merupakan pembeli sabu sempat melarikan diri dan membuang barang bukti. Beruntung petugas berhasil menangkap ketiganya dan menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 paket sabu-sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku di belakang rumah. Kami berhasil mengamankan 3 terduga. Di antaranya yang pertama berinisial RH, ini sebagai bandar, kemudian IS, ini istri dari bandar tersebut, kemudian 1 orang lagi berinisial JY, yaitu sebagai pembeli. Barang bukti yang berhasil kami amankan 22 bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, diduga narkotika jenis sabu seberat 5,88 gram. Polisi masih melakukan pengembangan terkait peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri ini. Ketiganya pun bakal dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari aksi dua pencuri outdoor AC yang terjadi di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan 1B1, Kota Palembang akhirnya ditangkap warga. Keduanya berhasil ditangkap setelah warga melakukan pengejaran saat mendapati para pelaku sedang beraksi. Aksi pencurian outdoor AC terjadi di Jalan Musuji 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dua pelaku berhasil mencopot outdoor AC dan juga dikejar warga saat tertangkap basah saat beraksi. Kedua pelaku dikejar warga dan tertangkap di Jalan Saibatung, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan IB1, Palembang. Namun aksi sembunyi pelaku ketahuan warga. Warga yang geram kemudian sempat menghakimi pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti outdoor AC, kunci gerobak rongsokan dan juga 1 unit motor diserahkan warga ke pihak kepolisian untuk diproses hukum. Petugas kepolisian dari Polsek IB1 Palembang yang datang ke lokasi lalu membawa keduanya dan alat bukti ke kantor Polsek. Jam 7 pagi, tahunya lagi nyapu kan, keluar nak pergi. Gak tahu baut apa mur, bertaburan di sini. Bertaburan, yo kita nengok apa tuh, gak taunya pas lihat itu AC itu udah katik lagi. AC itu udah katik lagi? Iya. Sementara itu korban baru mengetahui jika AC outdoor miliknya dicuri sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat setelah keluar rumah dan melihat banyak baut AC berserakan dan melihat AC outdoor miliknya sudah hilang. Jam 11 berapa kali, jam 10-an apa kali ya. Karena uang rumah tuh nelpon aku sekitar jam-jam itu jam 10-an. Katanya sudah kena tangkap mah katanya. Di tempat rumah Pak RT apa sana tuh nah, aku lupa nama RT situ. Nah syukurlah jadi cak mano ya katanya lagi doros. Ini uangnya lado. Karena Babinsa sama yang pelaku tuh sikoknya ditelepon, datang sini, sempat ada lap, digebuk di apotek itu nah kan, nah akhirnya dibawa laksano. Dirinya baru mendapat informasi jika kedua pelaku tertangkap di wilayah Kelurahan Siring Agung dan diamankan di rumah ketua RT di sana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kasus pencurian unit AC outdoor belakangan ini semakin sering terjadi. Pelaku memanfaatkan lokasi pemasangan yang terbuka dan minim pengawasan untuk membongkar dan juga membawa kabur unit AC. Agar pemilik rumah atau toko terhindar dari kerugian, diperlukan langkah pencegahan dan juga pengamanan tambahan. Berikut beberapa tips agar AC outdoor tidak mudah dicuri. Dan pemirsa, tips yang pertama, pasang kerangka besi atau kandang pengaman pada outdoor AC. Kedua, gunakan baut pengaman khusus yang menyulitkan pelaku untuk membongkar unit. Serta ketiga, tipsnya pastikan area outdoor AC terang dan terawasi dengan penerangan yang cukup atau CCTV. Serta keempat, hindari penempatan outdoor AC di area yang mudah dijangkau dari luar pagar. Serta tips kelima, pemirsa, lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi baut, bracket, dan juga kandang pengaman untuk memastikan tidak ada tanda-tanda upaya pembongkaran. Pemirsa, demikian beberapa tips agar pemilik rumah maupun toko terhindar dari pencurian AC outdoor. Ingat, kewaspadaan dan juga pengamanan yang tepat dapat mengurangi risiko kehilangan dan menjaga perlengkapan listrik tetap aman. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal selanjutnya.